atau memang justru dibuatkan pelatihan-pelatihan digital yang ada di pesantren, misalnya digital marketing atau digital learning dan sebagainya, sehingga betul-betul itu bisa dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihablihi wa bi ni'matihi tatahaqqaqu al-i'tisam. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Summa salatu wassalamu ala habibil mustafa alladzi istafahu rabbuna linnas. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oke, sebenarnya di era digital ini untuk mencari ilmu itu adalah suatu hal yang mudah. Tapi untuk memahami ilmu secara keseluruhan dibutuhkan effort yang lebih. Maka pada hari ini kita dapat berbincang langsung dengan Ustadz Ahmad Syaikhu. Sebelumnya saya terima kasih banyak telah bisa meluangkan waktunya untuk kita bisa berbincang dan ngobrol lebih banyak serta menambah wawasan kami khususnya tentang dakwah, pendidikan dan juga generasi muda. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang dakwah dan pendidikan, mungkin kita juga pengen tahu nih sepak terjang Ustadz atau profil Ustadz gitu kan. Nah, seperti kita tahu kan Ustadz sempat menjabat sebagai anggota DPR, terus juga sempat menjadi wakil wali kota Bekasi, terus juga sempat menjadi presiden PKS, lalu aktif di berbagai organisasi dan yayasan-yayasan dakwah lainnya gitu. Mungkin ada Ustadz mau cerita-cerita tentang masa kecil Ustadz atau sepak terjang pengalaman, atau mungkin ada suatu hal yang memberikan Ustadz kayak pengaruh lah sampai Ustadz bisa jadi sampai kayak sekarang gini. Iya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Makasih Fatih udah berkunjung ke kantor saya, dan ini saya kira pertemuan yang sangat menyenangkan karena bertemu dengan anak-anak muda yang luar biasa ya, semangatnya ya sungguh patut diacungi jempol nih. Jadi kalau boleh saya bercerita terkait dengan masa lalu perjalanan saya, memang saya dari seorang anak desa ya. Nah, setelah menjalani pendidikan di SD, SMP sampai SMA, nah berbarengan itu dengan saya juga pesantren di Buntet Pesantren, lalu saya diterima di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Iya, tentu setelah lulus dari sana, saya menjadi salah satu ASN di BPKP, ya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ya, saya ditempatkan di Sumatera Selatan. Setelah itu saya ikut kembali tes untuk pendidikan, ternyata diterima di diploma 4-nya STAN. Akhirnya saya kembali sekolah dan setelah itu ditempatkan di kantor pusat. Ya. Setelah melihat perjalanan, saya melihat bahwa itu kan ada era reformasi ya. Nah, di era reformasi saya melihat ini ada peluang kalau selama saya bekerja sebagai ASN mungkin tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan yang strategis. Oleh karena itu kemudian saya ya istisyarah kepada orang tua dan kepada istri, bagaimana kalau saya keluar dari ASN dan saya masuk ke jalur politik. Ya, ternyata orang tua saya juga ya mengizinkan, kemudian juga istri juga begitu ya. Akhirnya saya resign dari BPKP baik-baik, dan kemudian saya baru mendaftar sebagai calon anggota DPRD di Kota Bekasi waktu itu. Ya, alhamdulillah terpilih. Dan kemudian saya menjadi wakil ketua DPRD tahun 2004 itu. Nah, setelah itu 5 tahun saya jalani sebagai anggota DPRD. Selanjutnya saya pada 2009 mendaftar di tingkat provinsi. Ya,
Di tingkat provinsi alhamdulillah terpilih, maka saya menjalani 2000, harusnya 2009 sampai 2014 ya. Hanya dalam proses perjalanannya tahun 2012 saya ikut pilkada di Kota Bekasi dan terpilih ya sebagai wakil wali Kota Bekasi. Kemudian dijalanilah itu 2013 sampai 2018 ya. Nah, tahun 2019 saya mendaftar sebagai calon anggota DPR RI ya, itu terpilih sampai tahun 2024. Memang ada beberapa kali juga saya ikut pilkada yang nggak terpilih. Tahun 2008 sebenarnya saya udah ikut pilkada di Kota Bekasi ya. Kemudian tahun juga 2013 ya. 2018 ikut juga pilkada di Jawa Barat. Nah, dan terakhir kemarin mungkin kita ikut juga pilkada di tahun 2024 itu nggak terpilih ya. Jadi dari itulah proses perjalanan sehingga saya tahun 2020 itu dipilih untuk menjadi presiden PKS sampai dengan tahun 2025 kemarin. Iya. Nah, kemudian setelah selesai maka saya kembali mengurus bisnis dan juga mengurus aktivitas kegiatan sosial. Nah, diantaranya kalau kegiatan sosialnya saya diminta untuk menjadi ketua Dewan Pembina di Islamic Center Bekasi. Nah ya, kalau bisnisnya ya di kantor ini. Ini tadi menanggapi yang Ustadz yang awalnya di BPKP itu terus pindah memutuskan terjun ke politik. Kan sekarang banyak anak muda nih yang agak rasa kayak takut untuk terjun ke politik karena banyak statement-statement, banyak yang kayak politik itu pinggir jurang lah segala macam. Itu menurut saya gimana? Jadi kan generasi muda kan ini kan bakal jadi penerus buat kedepannya kan ya. Nah itu kan tapi banyak yang masih mikir kayak takut nih buat masuk politik, takut terjumus atau gimana. Mungkin Ustaz ada sebetulnya ketika kita masuk ke dunia politik, karena saya mempertimbangkan betul waktu itu kalau saya nggak masuk ke politik saya nggak bisa membuat kebijakan. Akhirnya ya tadi saya tahun 2004 memutuskan untuk masuk ke bidang politik, dan betul setelah waktu itu saya terpilih jadi anggota DPRD ya. Saya sebagai wakil ketua DPRD, banyak keputusan-keputusan yang diwarnai oleh kebijakan-kebijakan yang dorongan-dorongan dari saya. Artinya bisa memastikan itu. Misalnya kalau di Kota Bekasi ketika itu ya, kita membuat BPRS, yaitu perdanya saya buat pada saat zaman saya. Dan alhamdulillah pada saat itu kemudian disepakati, ya dibentuk, dan sampai sekarang BPRS ini, BPRS Patriot Kota Bekasi ya cukup bagus, iya, sampai sekarang malah berkembang dengan bagus dan bisa memberikan dampak manfaat kepada masyarakat secara luas. Nah itu salah satunya ya. Jadi kalau saya waktu itu nggak masuk ke dunia politik, ya nggak akan bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis seperti itu, iya. Jadi kalau menurut Ustadz nih, mungkin ada punya saran atau advice buat anak muda. Kira-kira kan kita nggak mungkin juga lah ucuk-ucuk masuk-masuk ke politik. Apa yang harus disiapin kira-kira? Ya, jadi yang pertama agar tertarik terlebih dahulu ya kepada politik. Mungkin bagi anak muda ini bisalah sekali-kali berkunjung berkunjung ke lembaga legislatif. Ya kalau itu mau di DPRD atau di DPR RI silakan saja. Mungkin yang paling dekat dengan DPRD ya, sehingga melihat apa sih proses-proses yang dilakukan di DPRD. Kemudian hasil-hasil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, perda-perda yang dibuat itu seperti apa ya. Atau ke DPR RI. DPR RI nanti melihat bagaimana keputusan-keputusan yang sudah dibuat dalam bentuk undang-undang ya. Lalu lihat nanti bagaimana proses penyusunannya, dan mungkin kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu dieksplor ya, sehingga nanti akan mudah-mudahan menjadi salah satu daya tarik. Oh kalau begitu saya bisa juga dong ikut untuk merumuskan ini ya,
karena saya punya potensi, ya seperti itu. Ya. Jadi dengan masuk politik itu bisa jadi kayak ladang dakwah juga ya? Iya betul. Politik ini justru bisa menjadi salah satu ladang dakwah, di mana kita tadi saat kita memikirkan, dan 3 peran di legislatif itu kan, satu, dia sebagai fungsi legislasi, membuat aturan perundangan. Nah, itu bisa mengusulkan aturan-aturan yang baik ya. Yang kedua adalah dalam proses penganggaran, ya kita bisa memberikan concern, perhatian, anggaran negara, anggaran daerah ini dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Ya. Yang ketiga proses pengawasan. Nah, bagaimana kita bisa mengawasi jalannya pemerintahan, jalannya pemerintah ya, agar ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, itu saya kira itu akan sangat strategis yang bisa dilakukan oleh para anggota DPR, DPRD. Iya. Terus kalau menurut Ustaz, seberapa berpengaruh kemampuan leadership seseorang untuk terjun ke politik? Ya, saya melihat bahwa setiap kita ya, kalau kita melihat pada apa yang disabdakan oleh Rasul, punya kemampuan itu, karena Rasul bersabdakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Nah, melihat di sini masing-masing kita punya potensi kepemimpinan. Ya, cuma mungkin saat levelnya agak berbeda-beda. Ada kepemimpinan yang mungkin dia hanya pada level keluarga. Ya. Oh, kepemimpinan bisa lebih luas lagi. Dia bisa lebih memimpin masyarakat. Itu. Bahkan tadi ada yang jauh lebih besar lagi, bisa memimpin sebuah daerah sebagai kepala daerah, atau bisa memimpin sebuah negara. Nah, jadi sebetulnya potensi-potensi itu ada pada diri kita semuanya. Nah, oleh karena itu sangat sayang ketika kita memiliki kebaikan-kebaikan pada diri kita, ya, dan itu sangat potensial untuk dikembangkan dan disebarkan lebih luas lagi di sekitar masyarakat kita atau bangsa kita. Maka kepemimpinan ini harusnya ditumbuh kembangkan gitu. Sehingga betul-betul apa yang Allah berikan kepada kita ini akan berkembang secara sempurna. Setelah itu memberikan banyak maslahat kepada masyarakat dengan kepemimpinan yang kita miliki. Oh, jadi emang semua orang tuh udah ditakdirkan, terutama laki-laki itu ditakdirkan menjadi pemimpin kan? Iya. Tapi mungkin levelnya saja yang berbeda. Iya, betul. Tapi emang kita sudah takdirkan menjadi pemimpin. Terus kan kita dari pondok pesantren, Iya. kita mau lihat nih sudut pandang Ustaz tentang pondok pesantren itu kayak gimana, atau mungkin lebih spesifiknya ikro lah. Iya. Saya melihat bahwa pesantren ini adalah sebuah basis ya untuk menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang punya dasar nilai keagamaan yang kuat. Karena di sana dididik bukan hanya sekadar secara kognitif, keilmuan semata ya. Namanya pesantren kan dia boarding 24 jam ada di sana. Bahkan lebih banyak dia juga pesantren ini bisa melihat ya suasana kebatinan dengan para kiai, ya, para ustadz. Nah, sehingga itu justru menjadi hal yang melekat, jadi kenangan-kenangan yang nggak pernah pudar, nggak hilang ya. Nah, artinya kiai memberikan keteladanan. Nah, ini yang sulit ya, dalam 24 jam bagaimana dengan kesabarannya. Saya merasakan sendiri kalau dibangunkan oleh kiai dengan bangunan sesuatu yang lembut gitu ya, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kasar, tapi lembut sehingga kita sadar bahwa ini waktunya sholat subuh ya, dan kemudian kita melaksanakan sholat subuh, habis itu belajar agama. Nah, hal-hal seperti ini kita melihat ada satu hal yang justru keteladanan ini yang sangat dirasakan. Bahkan sampai hari ini saya masih bisa mengenang tuh, bagaimana keteladanan yang dilakukan oleh kiai saya terhadap saya, dan itu yang betul-betul terekam kuat. Nah, belum lagi tadi kita di sana justru jadi momen untuk menyerap ilmu-ilmu agama yang sangat diperlukan nanti pada satu saat untuk kita ya terapkan dalam kehidupan kita. Nah, menurut saya
Ini hal yang sangat strategis dan penting. Oleh karena itu, ketika saya sebetulnya jenjang-jenjang pendidikan itu kan dari SD, SMP, SMA ya. Saya mohon izin waktu itu. Kalau orang tua saya, alhamdulillah tuh ketika dari SD udah untuk pendidikan agamanya, beliau meminta ya walaupun itu sepupu saya sendiri tapi lebih tua tapi lebih paham tentang agama yang diminta untuk mengajar saya di rumah. Berarti Ustaz basically SD, SMP, SMA itu negeri apa gimana? Negeri. Ya, nah, tapi sejak SD itu tadi saya diminta belajar ke sepupu saya yang sekarang udah almarhum Kiai Haji Fuad ya. Nah, setelah itu untuk motivasi kadang-kadang di tengah keluarga juga orang tua mengadakan semacam musabaqah ya antara ya berempat aja, saya 4 bersaudara karena yang sebenarnya berlima, satu yang tertua meninggal. Saya berempat ya musabaqah di antara 4 ini, musabaqah tilawatul Quran di dalam keluarga ya, walaupun nggak berempat ya semuanya dapat hadiah gitu kan. Yang satu ya harapan satu gitu ya, tapi itu motivasi ya untuk saling menyempurnakan bagaimana kita menguasai Al-Quranul Karim ya. Dan itu menjadi pemotivasi juga akhirnya untuk bagaimana meningkatkan. Nah, kemudian ketika sebetulnya kalau membiarkan sekolah biasa, Anda sekolah umum dengan rumah saya, itu jaraknya itu mungkin sekitar 500 meter. Saya mohon izin ke orang tua untuk saya tinggal di pesantren. Pesantren ini jaraknya ke sekolah lebih jauh lagi Daripada ke rumah. Ya mungkin ada sekitar 3 atau 4 kilo. Itu jalan kaki Ustaz? Sekolah? Ya ada sebagian ditempuh dengan jalan kaki, ada yang harus dengan kendaraan, ada mobil angkot ya. Nah, tapi orang tua juga membiarkan ketika saya kemudian memilih untuk tinggal di pesantren. Ya, walaupun tadi saya dengan rumah sebetulnya sekolah dengan rumah lebih dekat, tapi akhirnya saya tinggal di pesantren. Dan itu memberikan tadi pengalaman spiritual sendiri ya. Belum lagi kalau misalnya hari-hari libur, orang tua ini juga ayah menitipkan saya ke kiai atau ke ustadz gitu ya. Saya pernah dititipkan ke Kiai Haji Fuad Zain ya, di Buntet juga dititipkan khusus untuk belajar qiraat gitu ya. Kemudian juga pada libur-libur yang lain saya dititipkan ke Kiai Haji Usman Jatim ya. Itu juga begitu, hidup bersama dengan keluarga kiai sehingga bisa menikmati suasana bagaimana kehidupan di pesantren dan kehidupan bersama-sama dengan keluarga kiai gitu ya. Nah, ini yang dalam pengalaman saya ini ada perasaan yang memang sampai hari ini membuat kenangan-kenangan yang indah hidup bersama orang-orang yang soleh itu ya. Ustaz, kan ini banyak dari orang tua tuh banyak yang memiliki kekhawatiran tentang anaknya dimasukin ke pondok, apalagi tentang beberapa berita-berita yang sering beredar akhir-akhir ini kan tentang yang berita buruk tentang pesantren. Jadi kayak ada orang-orang tua tuh yang merasa takut buat masukin ke pesantren gitu. Terus mungkin Ustaz ada pendapat tentang itu Ustaz? Ya, jadi orang tua walaupun misalnya dia sudah menyekolahkan anaknya di pesantren, jangan kemudian lepas tanggung jawab. Udahlah, saya nggak mengawasi, nggak memperhatikan anak saya, udah percayakan sepenuhnya aja pada pesantren. Tentu sebagai orang tua, ya kita harus punya tanggung jawab. Saya juga punya anak dan saya pesantrenkan gitu. Tapi ini kita terus berkomunikasi ya. Namanya pesantren ada namanya kepala sekolah, mudir, mungkin untuk mengawasi sekian banyak susah. Nah makanya mungkin yang dekat bagaimana juga harus terbuka hubungan dengan musyrif yang memang langsung turun ke lapangan ya, kemudian betul-betul berinteraksi dengan anak-anak kita ya. Di situ saya berkomunikasi sehingga dapat informasi-informasi terkait perkembangan anak saya
Kalau ada hal-hal yang negatif, saya juga sering ingatkan juga ketika dia pulang atau saat saya kunjungan ke pesantren ya. Tapi kalau misalnya ada keluhan-keluhan tentang pesantren, saya juga jumpai dari anak. Karena setiap saya hadir, mungkin anak ada keluhan kaitan dengan itu, saya sampaikan juga ke musyrifnya atau kepada pihak-pihak pesantren, sehingga dengan demikian pesantren juga memperbaiki. Ya. Nah, oleh karena itu saya juga menyarankan lah kalau ada orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pesantren, jangan kemudian lepas begitu saja. Tapi tetap harus ada diawasi, harus juga kita berkomunikasi. Saya yakin kalau kita komunikasinya baik, ya, ini tetap pengawasan terhadap anak-anak ini akan tetap terjaga. Saya yakin betul dengan apa yang doa Nabi Musa alaihissalam kan begitu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya. Yang penting ada syarhus sadr, lapang dada. Kalau orang lapang dada maka akan mengkomunikasikannya dengan enak kepada gurunya, kepada anak kita, kepada pihak pesantren, kan terkomunikasi. Nah, kalau udah komunikasinya baik, ya, jadi kalau ada masalah ya akan dilihat tuh di mana sebenarnya akar permasalahannya. Ya, apakah diselesaikan di anak kita atau diselesaikan di pihak pesantren atau yang mana itu? Tahu akar masalahnya. Disitulah dipecahkan sehingga yassirli amri, persoalannya akan mudah. Nah, seringkali persoalan-persoalan sulit karena tadi mulai dari komunikasinya nggak berjalan dengan baik, sehingga nggak tahu nih arah penyelesaiannya, ruwet sekali gitu. Orang tua juga overthinking. Iya. Nah, akhirnya apa ya, susah diselesaikan. Itu. Jadi kalau misalkan memang masukin anak ke pondok nggak bisa berpasangan sepenuhnya saja. Iya, jadi betul. ada komunikasi. Ada komunikasi. Ada ambil alih dari orang tua juga dalam pendidikan anak saat di rumah dan iya, betul. Jadi emang nggak bisa. Itu bagian dari tanggung jawab orang tua, gitu kan? Terus pandangan Ustaz nih tentang generasi-generasi sekarang, generasi muda, mungkin Ustaz punya pandangan atau mungkin sesuatu yang bisa dikritisi dari generasi sekarang atau advice. Iya. Memang generasi sekarang adalah generasi yang menghadapi sebuah tantangan informasi yang sungguh sangat luar biasa, ya. Digital berarti. Iya, masuk era digital ini, informasi yang masuk luar biasa cepatnya, ya. Ini tentu kalau kita nggak bisa selektif, kita akan bisa jadi tergerus oleh informasi-informasi yang tidak benar, informasi yang hoax. Nah, makanya ini yang harus kita justru pada anak-anak muda ini harus banyak kita, kenapa harus banyak menimba ilmu, ya, agar kita punya dawabit, punya patokan, punya prinsip, dan itulah nanti untuk menilai mana nanti informasi-informasi yang benar, mana informasi-informasi yang salah. Di pesantren ini adalah momentum bagi kita untuk, ya, ibaratnya mengumpulkan konten. Ya, kalaupun misalnya tadi ada pembatasan di pesantren ini nggak boleh bawa HP dan sebagainya, itu memang ya sebagai sebuah upaya, ya, agar supaya kita nggak kemudian melupakan ilmu, sibuk kita dengan gadget kita sendiri, sehingga kita nggak mengumpulkan konten-konten yang kreatif. Saat kita belajar, sesungguhnya kita sadari saya sedang mengumpulkan konten. Memang belum dikeluarkan hari ini, belum dikeluarkan sekarang, tetapi nanti ada momentumnya ketika anak-anak ini sekalian keluar dari pesantren dan dibolehkan membawa HP, ya, saat itulah dia akan bisa mengeluarkan konten-konten yang positif. Bayangkan kalau kita kemudian nggak tinggal di pesantren, nggak punya konten-konten yang bisa dikeluarkan, tentu akhirnya dampaknya kita hanya mengkonsumsi konten-konten yang negatif. Ya, kita nggak bisa mengeluarkan konten yang positif. Kalaulah santri-santri tadi betul-betul bisa berkiprah seperti ini, setelah lulus dia akhirnya membuat konten-konten yang positif, maka dunia digital ini akan diwarnai dengan hal-hal yang positif, ya. Nah, tetapi kalau kita nggak mewarnai itu, ya tentu dunia ini tadi banyak dengan informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang merusak, ya.
Berarti dengan adanya digital tuh juga mempermudah, tapi juga harus lebih difilter atau disaring. Iya, makanya saya apresiasi itu sebagian ada teman-teman yang membuat apa namanya kreativitas. Ya, dia membuat ya pengajian-pengajian digital gitu ya. Mungkin seperti antum juga nih, bagaimana kreativitas untuk membuat podcast ya. Memanfaatkan digital buat untuk Iya. sebagai ladang dakwah juga. Nah itu digital sebagai ladang dakwah. Nah ini harus dimulai sehingga apa nantinya konten-konten yang positif itu masuk ke dunia digital dan mewarnai. Ya. Ya, saya punya satu pertanyaan yang salah satu pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi kadang-kadang tuh santri itu kan kita dikurung, dimasukin ke pondok. Mungkin ada yang ngerasa dikurung gitu. Itu kan selama sekitar 5-6 bulan, ntar baru pulang sekitar 6 bulan sekali, atau yang 1 tahun sekali. Nah, kadang-kadang kan kita selama di pondok kita nggak dikasih pembatasan, kita nggak boleh megang gadget, kita nggak boleh buka sosial media, kita nggak tahu info tentang dunia luar. Nah, kita nggak boleh main game. Tapi terkadang tuh ada kasus-kasus in case yang kayak mereka pas lagi pulang, pas lagi liburan, mereka jadi balas dendam, Ustaz. Balas dendam, jadi yang awal di pondok gak boleh main game, ini pas di rumah jadi main game sampai jam 12 malam, jadi scrolling sampai larut malam gitu, sampai nggak tidur gitu, Ustaz. Itu gimana menurut Ustaz? Iya, harusnya kalaupun dia pada saat pulang kemudian boleh pegang gadget, ya proporsional lah. Pertama kaitannya kita juga punya keterbatasan terkait fisik-fisik kita ya. Kalau kita juga tadi lewat batas-batas waktu yang kemudian kita nggak perhatikan, namanya fisik kita pasti lemah, akhirnya muncul sakit ya karena tadi waktunya istirahat kita gunakan untuk tetap main gadget semalaman misalnya, ya akhirnya membuat fisik kita juga nggak sehat. Yang kedua juga mungkin momentum itu perlu diperbanyak dengan apa namanya kegiatan-kegiatan aktivitas luar, sehingga dia nggak terpaku pada ya gadget semata. Ada aktivitas-aktivitas justru yang di bulan-bulan libur itu dengan teman-teman yang lain. Tapi jujur saya punya teman-teman di pondok tuh kayak kalau kan lagi pulang perbulan liburan, saya ajak main yuk, main keluar atau kemana ikut kajian, terus kayak mereka enggak lah, mau lagi libur main HP aja di rumah. Kalau menurut Ustaz nih dari segi pengasuh nih Ustaz, dari segi pengasuh atau dari sisi pondok, kira-kira apa yang harus ditingkatin atau apa solusi buat anak-anak yang kayak gitu Ustaz? Ya, jadi ada mungkin program-program untuk liburan ya. Mungkin pondok juga bisa membuat gitu, Ustaz. Ya, ketika program liburan sesuatu yang menyenangkan tetap bagi santri, tetapi dia nggak kemudian terpaku kepada gadget. Misalnya tadi ya saat liburan dia silaturahim, misalnya program silaturahim, diminta oleh santri ini untuk bisa silaturahim ke orang tua, bisa silaturahim ke ya yang disepuhkan di keluarga atau kepada ulama, habaib dan siapa, atau terkait dengan buat konten misalnya terkait tadi wawancara atau apa dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terpandang gitu. Nah ini bisa membuat dia akhirnya harus merancang, dia akhirnya mau berkomunikasi, dia harus mendatangi dan bersilaturahim gitu. Nah itu bisa jadi program-program yang dilakukan saat liburan sekolah. Nah, itu kalau kan selama liburan saat kalau misalkan sama di pondok ini, kira-kira apa nih yang pengasuh pondok yang harus lakuin ke anak, treatment apa yang harus diberikan biar anak itu pas pulang itu nggak kecanduan sama gadget Ustaz? Apakah bisa dengan diadakan program digital di sekolah tapi di pembatasan atau gimana gitu Ustaz? Jadi biar pas mereka pulang nggak kecanduan banget gitu Ustaz? Ya sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Tadi misalnya juga parsial dilakukan, bagaimanapun anak-anak ini tetap perlu ya mengenal dunianya. Misalnya dia diceritakan tentang perkembangan-perkembangan yang ada di dunia yang dunia digital, atau memang justru dibuatkan pelatihan-pelatihan digital yang ada di pesantren, misalnya digital marketing atau digital learning dan sebagainya, sehingga betul-betul itu bisa dimanfaatkan. Nanti kalau saya selepas dari pesantren, saya bisa ikut memasarkan secara digital. Ketertarikan itu paling tidak perlu digambarkan.
Sehingga anak-anak ini punya, ternyata dunia digital juga banyak manfaat. Pada satu sisi banyak manfaat juga. Nah, itu yang kemudian manfaatnya inilah yang kemudian dia explore untuk masa depannya. Bagaimana ini bisa digunakan untuk digital marketing ya. Jadi tidak sekedar hanya untuk bermain game semata, atau main game tapi dia akhirnya membuatlah game-game yang kemudian menarik, tetapi dengan mungkin ada justru nuansa-nuansa yang Islami. Nah, itu kan bisa juga. Nah, itu yang tantangan-tantangan ke depan. Ya, itu bisa jadi motivasi dari pesantren saat dia masih ada di pesantren. Nah, atau pelatihan-pelatihan tadi sekedar stimulus untuk nanti ketika anak ini keluar, dia udah punya gambaran bagaimana berinteraksi dengan dunia digital. Jadi lebih ke penyuluhan ketimbang pembatasan. Biar anak-anak juga sudah mulai terbiasa dengan gadget, jadi pas di rumah nggak benar-benar kaku banget. Oke nih Ustadz, sebelum kita closing ada satu pertanyaan yang mau saya tanyain. Kan Ustadz dari anggota DPR udah nggak, terus juga di kemarin nyalek juga nggak lolos. Terus kira-kira selanjutnya di dunia politik Ustadz bakal terjun kemana Ustadz? Jadi saya memang kemarin sebetulnya ketika pemilu saya saya terpilih. Cuma masalahnya karena saya waktu itu mencalonkan sebagai calon gubernur, saya mundur sebagai itu. Nah, ketika mundur digantikan oleh yang urutan di bawah saya. Nah, tentu kedepannya kita penting banyak berkiprah. Saya hari ini sebagai wakil ketua Majelis Syuro di PKS. Jadi masih saya juga banyak berinteraksi untuk memajukan PKS. Namun kedepannya akan maju atau tidak ya sebagai anggota dewan maupun di eksekutif, ya ini keputusan di PKS kan keputusan bersama melalui syuro ya, jadi tidak serta-merta atas keinginan saya sendiri, tapi saya sendiri terus berusaha berikhtiar bagaimana memajukan PKS-nya ya, kalaupun nanti bukan saya, yang penting tadi ada kader-kader justru yang lebih muda ya yang bisa melanjutkan. Ini yang penting seperti itu. Jadi saatnya nanti beralihlah antum-antum yang lebih muda bisa melanjutkan ya untuk menjadi kepemimpinan publik. Itu. Mungkin terakhir kita minta closing statement dari Ustadz. Advice buat anak-anak muda, untuk santri terutama, dan juga untuk santri-santri kita, untuk para pelajar lah, penuntut ilmu untuk para penonton ini. Iya, jadi saya berharap pada santriwati atau anak-anak muda pada umumnya, momentum muda ini saya kira nggak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, manfaatkan masa-masa muda di mana masih energik, masih penuh dengan vitalitas, masih penuh dengan kekuatan, dimanfaatkan untuk berbagai kebaikan. Nah, gunakan waktu yang ada itu untuk menyerap berbagai ilmu yang nanti akan bisa diterapkan pada masa-masa yang akan datang, termasuk mempersiapkan diri menempa itu dalam proses kepemimpinan, ya, kepiawaian dalam berilmu, atau segmentasi yang lebih jelas nanti setelah keluar dari pesantren. Saya harus menjadi cita-citanya mungkin melanjutkan kuliah, atau saya harus bekerja, atau saya harus jadi pengusaha. Nah, itu merintis itu dengan perencanaan yang matang sejak di pesantren, di sekolah. Nah, itu akan terjadi manakala kita terus menjadikan stimulus bersama-sama dengan teman-teman, atau berkomunikasi dengan para seniornya, atau berkomunikasi dengan ustadz, guru, dan tokoh-tokoh. Kalau itu diperbanyak, maka ini akan membuka wawasan kita. Nah, makanya harus sekarang santri itu yang memang kemudian melanjutkan keilmuan para kiai di pesantren. Ada santri juga nanti yang mungkin dipersiapkan untuk kepemimpinan publik, di eksekutif, di legislatif ya. Ada juga santri yang kemudian nanti dipersiapkan untuk menjadi pengusaha-pengusaha handal, konglomerat
Nah, jadi saatnya sekaranglah kita berbekal diri. Dengan bekal ini, insya Allah kita yakin, mudah-mudahan potensi-potensi yang ada pada diri kita, ya apakah itu potensi kepemimpinan, pengusaha, keilmuan, ini akan berkembang secara sempurna. Yang menentukan itu diri kita masing-masing ke depan. Adapun yang diberikan kiai dan pesantren hanya stimulus. Saya sering diingatkan oleh salah satu guru saya di Palembang, Syaihu katanya, itu kalau kamu itu mendidik itu seperti kamu membuat apa namanya kerupuk Palembang. Oh, iya. Kalau kerupuk Palembang itu kamu mau membuatnya secara sempurna, itu harus digoreng di 2 kali. Satu ke minyak yang hangat-hangat kuku, suam-suam. Satu lagi ke minyak yang panas. Ya. Tujuannya apa dimasukkan ke minyak yang suam-suam, hangat-hangat ini? Ini sebetulnya lebih kepada menyerap minyak itu ke dalam kerupuk. Ya. Nah, begitu sudah terserap, begitu dimasukkan ke minyak yang panas, dari dalamlah kemudian ya, minyak ini akan mengembangkan kerupuk secara sempurna. Pesantren, sekolah, ini adalah sebuah sarana untuk seperti seolah-olah kita hanya di minyak yang suam-suam. Kita menjadi stimulus ya. Pesantren ini jangan kemudian hanya ilmu itu saja yang kemudian kita dapatkan yang kita nggak kembangkan lagi. Tapi begitu lepas di pesantren masuk ke minyak yang lebih panas dari dalam diri kita yang justru memunculkan potensi-potensi yang luar biasa. Itulah tarbiyah zatiyah, pendidikan oleh diri kita masing-masing. Oh, saya melihat saya berpotensi jadi pemimpin, maka galilah itu kepemimpinan itu. Saya berpotensi jadi pengusaha, saya harus jadi pengusaha handal seperti Utsman bin Affan. Jadi potensi itu yang harus kita kembangkan. Nah, itu semua yang paling mengetahui kekuatan-kekuatan itu yang ada adalah pada diri kita. Tapi mungkin ketika kita masih bingung ya, apa nih yang pada diri kita ini enggak potensinya, ya, nah itu bisa dikonsultasikan kepada psikolog karena biasanya ada tools untuk melihat potensi kamu di sini, di sini, di sini. Nah, jadi dengan memanfaatkan waktu di masa muda, kemudian mempersiapkan masa depannya ini lebih baik, saya yakin ya antum semua santri-santriwati dan pemuda-pemuda Indonesia insya Allah akan siap menyongsong Indonesia emas, ya, siap menyongsong masa depan yang lebih baik, menata negeri ini menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Oke, mungkin itu saja Ustaz untuk wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, atas ilmu-ilmunya yang insya Allah ini bisa jadi suatu stimulus juga buat kita semua, untuk para penonton juga, untuk kita para santri, biar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi pemimpin dan kita tidak takut lagi untuk terjun ke dunia dakwah dan politik gitu. Oke, saya Fatih Aminullah dari Pandawa 13, Pondok Pesantren Tahfiz Quran Iqra. Izin undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.